Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Dandi dalam video Mari Belajar Bersama. Asik. Nah, di video sebelumnya kita pernah berdiskusi, kita pernah belajar membuat grafik FTIR menggunakan Excel. Nah, untuk video yang kedua ini masih sama teman-teman, masih sama topiknya. Itu membuat grafik FTIR atau spektrum FTIR menggunakan Excel. Nah, tapi bedanya kalau kalau di video sebelumnya kita membuat grafik, maaf, itu satu senyawa seperti ini dari bentukan seperti ini menjadi seperti ini. Nah, di video yang kedua kita akan membuat, nah, begini, dari satu ini menjadi dua senyawa. Artinya apa? Kita membutuhkan dua data senyawa FTIR, kan kawan? Kita butuh dua data. Nah, eh kalau teman-teman baru nonton video ini, mungkin bisa dilihat video sebelumnya ya, karena mungkin video ini eh kurang lebih sama, kurang lebih pembuatannya sama kayak video sebelumnya. Mungkin ada satu hal yang agak sedikit beda karena di sini dua senyawa ya kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan bisa nonton video sebelumnya. Em, dan juga sebentar. Kita lihat. Nah, oke, kenapa? Mungkin sedikit lah ya kita ngulang. Kenapa sih kita harus buat seperti ini atau seperti ini? Kan bisa buat di aplikasi yang bagus ya kawan-kawan. Excel juga bagus, tapi kan ada yang lebih bergaya macam Origin tuh. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman sudah nonton tahu kalau kita kan nggak semuanya nih punya lisensi, kita kan mungkin terbatas, kita kan cuma makainya sekali nih untuk ngolah data FTIR-nya, cuman pakai untuk senyawa kita. Tapi apalagi nih teman-teman yang untuk tugas akhir ya skripsian mungkin cuman gunakan sekali, apalagi cuma siko grafik kan tidak perlu lisensi-lisensi tuh. Nah, dan tidak perlu berbayar. Jadi itulah alasan kenapa kita perlu menggunakan Excel yang gratis, tapi hasilnya juga bagus, juga nggak kaleng-kaleng kawan-kawan, lebih bagus malah gitu. Mungkin sudah bisa ya kita lanjut. Kalau kemarin cuman butuh satu data ini kan satu data nih ya kawan-kawan. Kalau mau buat duo grafik menjadi I seperti ini, kita perlu dua data grafik dari R atau butuh dua data spektrum. Nah, di sini saya sudah siapkan nih sampel pertama itu Kalkon 6 sudah saya kasih nama. Itu terserah ya teman-teman sesuaikan dengan data masing-masing. Terus juga ada nih data Kalkon 6. Nah, ini grafik dari instrumennya kawan-kawan, dari tempat pengujiannya. Kenapa kita tidak pakai ini by sih dan di? Nah, kan masih ada label instrumennya. Kadang kan balik lagi tergantung jurnal, tergantung template artikelnya. Mereka kadang punya ketentuan tertentu, punya spesifikasi tertentu. Jadi kita harus sesuaikan dengan permintaan template, apalagi jurnal-jurnal internasional. Pasti mereka punya ketentuan tertentu. Jadi makanya kita harus sesuaikan dengan format dan template. Nah, di sini sudah ada Kalkun 6, ini grafiknya atau spektrumnya. Nah, ini datanya. Kemudian di sini saya juga sudah punya data nih spektrum untuk sampel kedua atau senyawa kedua. Saya namakan Kalkon 7. Nah, di sini juga sudah ada data untuk Kalkon 7. Nah, untuk memudahkan, kita gabungkan dulu datanya. Caranya kita buat dalam satu sheet, kawan-kawan. Nih kita copy, copy, Ctrl C atau klik kanan, pilih copy. Tuh ya kawan-kawan, pilih copy. Sesimpel itu. Kita pilih ini. Nah, kita taruh di sini. Boleh klik satu cuman atau boleh kedua-dua juga tidak masalah sama baik. Klik satu, Ctrl plus T. Nah, ini sudah jadi data
dua kawan-kawan. Nah, disinilah baru agak sedikit berbeda dari video sebelumnya. Nah, di sini untuk pembuatan bisa menjadi seperti ini kawan-kawan, kan kita harus apa yang harus kita setting, apa yang harus kita atur di awal itu bagaimana cara kita memisahkan ini. Maksud tuh membuat jarak antara kalkon yang satu dengan kalkon lainnya. Karena kan tidak mungkin berdempet-dempet, tidak mungkin bergabung ya kawan-kawan. Tidak mungkin saling saling timpa di tengah-tengah grafik. Nah, caranya kayak mana? Di sinilah kita ngolah. Pertama, eh, untuk bisa menjadi seperti itu kita ada beberapa cara. Kita mulai dari sini dulu deh. Kita kasih jarak. Copy. Eh, kok copy maaf kawan-kawan. Kita insert. Oke. Oke. Udah. Nah, untuk ngasih jarak itu kita bisa setting seperti ini, kawan-kawan. Kita pakai cara pertama dulu deh, biar lebih mudah nih. Yo, saya ulang ya. Kita pakai cara pertama dulu. Kalau cara pertama, kita bisa buat dulu seperti ini. Kita kayak biasa ya kawan-kawan, kayak biasa di blok dulu, pilih insert, terus pilih chart yang ini, yang insert scatter X and Y or bubble chart, pilih klik, terus pilih yang ini, pilih yang scatter with smooth lines. Oke, nah ini untuk muncul kalkon 6. Kita klik juga ini, sama caranya di blok, terus pilih insert, terus pilih chart, pilih yang scatter with smooth lines. Nah, ini untuk kalkun 7 nih kawan-kawan. Kayak mana cara gabunginnya nih? Nah, kalau cara gabunginnya itu mudah sekali. Diklik, nih yo, nih kan masih kosong nih, masih kosong. Kita klik area kalkun 7, kita copy tuh yo. Kliknya area spektrum ya kawan-kawan, jangan di sini. Kita area spektrum, klik, kita copy, kita klik di area grafik atau spektrum 6, kita kontrol fast. Nah, kita kok kalau kan sudah gabung tuh kan. Yang ini bisa kita hapus. Klik area ini, klik delete. Nah, kan sudah jadi dalam satu grafik nih. Spektrum-spektrumnya nih sudah jadi dalam satu grafik. Nah, kan kita kan tidak mungkin kita menampilkan data adanya berdempet-dempet kayak ini kawan-kawan. Harus kita kasih jarak. Nah, cara pertama itu bisa seperti ini. Bisa seperti ini sebentar. eh kita kasih jarak tuh di sini, kita klik sama dengan sudah sama dengan oke, sudah sama dengan kita blok area B ini kawan-kawan area B kita blok. Yang kita olah tuh nilai intensitasnya kawan-kawan ya, nilai transmittance-nya. Kita blok, udah nih muncul, kita kalikan. Nah, di sini baru kita bisa mainkan kawan-kawan. Kita kalikan berapa untuk sesuaikan dengan eh jaraknya. Kan ini kan masih satu area nih. Nah, sekarang kita olah di sini. Kita kalikan 100 terlebih dahulu. Kita kali 100, ting, dah klik dua kali untuk ini kalau main-main Excel tahulah kawan-kawan ya. Klik dua kali nih, kan ada sudut nih, klik dua kali, ting ting. Nah, dia otomatis. Kalau kawan-kawan maunya manual, nanti itu silakan tarik ke bawah be. Tapi itu cara anunya ya. Udah nih, udah kita dapat datanya nih. Kok belum berubah dan kita klik dulu. Ini kalkon berapa? Kalkon 6 enggak sih? Nah, kita klik kalkon 6. Nah, nih. Kita klik spektrumnya nih. Kita klik spektrumnya. Ini kan masih polos nih. Kita klik spektrumnya, jangan area spektrum. Kita klik spektrumnya di kalkon 6. Nah, yang di blok tuh kan area A dengan B. Kita ganti kawan-kawan, kita ganti menjadi A dengan C. Karena kan kita ubah yang B tadi. Kayak mana cara ubahnya? Nih, kalian perhatikan di sini. Nih, kalkon 6. Yang A, nih yang A1 sampai dengan A1700 yang kalian ulah. Nih, yang kalkon 6 area B. B1 sampai dengan B1754 itu yang kalian ubah. Apa yang kalian ubah? Ubah B
menjadi C. Ingat, C kapital, C besar. Sesuaikan dengan kolom. Udah kalian ubah, klik enter. Nah, udah nih kan. Sekarang ini area A dengan area C. Sekarang kita ubah kalkon 7. Jangan takut kan kawan kalau dionya kayak ini. Jangan takut, jangan cemas. Dia masih di area itu kok. Cuman kan berubah di sininya nih. Nah, bisa teman-teman perhatikan nih. Kenapa bisa kayak ini? Biar kita nanti kita mudah ngolahnya. Sekarang kita ubah kalkon 7. Caranya sama, klik sama dengan kita blok area F atau area nilai transmittance-nya. Terus kali itu kalau di Excel itu bintang kawan-kawan. Kalau di keyboard saya itu di 8, di angka 8. Jadi pokoknya klik bintang atau kali, itu artinya kali kalau di Excel. Kali kita coba 100 nih ya, kita coba 100, enter. Nah, kan kalau manual kan gini ya, tarik. Tapi cara cepatnya ada kawan-kawan nih, diklik 2 kali di area titik tuh. Enter. Kan masih belum berubah nih. Sama caranya. Kita klik juga area Kalkon 7. Klik spektrumnya ya kawan-kawan. Ini kan polos nih. Polos, kita klik spektrumnya. Sampai muncul seperti itu. Nah, sama caranya kita ubah juga. Kalau di sini masih F, kita ubah menjadi G. G-nya G kapital. G-nya G besar. Di area ini juga kita ubah menjadi G kapital. Oke, kita klik enter. Nah, udah kan? Tapi kenapa masih gabung dan karena di sininya sama-sama kali 100 nih, ingat nih. Sama-sama kali 100. Kenapa kita ubah ke 100 biar lebih enak kita settingnya kawan-kawan. Jadi angkonya itu angka-angka yang besar begitu. Angka-angka yang besar. Jadi kita ubah di kalkon 7. Kalkon 7 kita turunkan angkanya. Yang awalnya kali 100 kita jadi setengahnya. Kalau saya biasanya saya kali 50. Nih ya. Hmm. Tadi kan awalnya 100, sekarang kita ganti kali 50. Kita enter. Nah, sama caranya kayak tadi, kan yang berubah kan cuma yang di atas nih. Nih, cuman yang dinilai atas kan, ini kan belum. Nilai bawah kan masih 100 tuh, masih 100. Nah, kita klik atau kita blok area angka pertama nih, ini yang di baris atau G1, kita klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis berubah ke bawahnya. Nah, kan udah kali 50 semua kan, nih udah kali 50 semua kan. Nah, teman-teman perhatikan di sini juga mulai berubah nih. Nah, itu caranya untuk membuat Dio bisa menjadi berjarak, kawan-kawan. Nah, next stepnya kayak mana? Next stepnya baru kayak video sebelumnya bisa kawan-kawan edit. Tapi sebelum kita bahas ngedit, sekarang saya juga ada informasi sedikit nih. Ini kan tadi kan awalnya kan masih dari data mentah kan, baru kita buat grafik gitu seperti ini. Ada juga cara lainnya. Kalau saya biasanya kalau yang saya buat itu tuh saya kumpulkan dulu datanya kawan-kawan. Saya kumpulkan dulu datanya. Kan tadi tuh kan masih ini ya. Kita ulang dari awal ya, kita ulang dari awal. Nih, kan ini kan data Kalkon 6, ini data Kalkon 7. Belum ada grafik nih, kita belum belum kita masih cuman punya angka data FTIR. Kita belum punya grafik. Nah, kalau saya biasanya saya buat dulu formulanya. Jadi nanti sudah punya formula, sudah punya angko, sudah punya nilai, baru langsung kita buat grafiknya. Nanti otomatis akan lebih mudah kawan-kawan. Tidak perlu kita setting-setting kayak tadi, kita perlu kita ngubah-ngubah di angko tadi. Contohnya kayak ini. Sekarang kan ini kita mengubah olah dulu data di Kalkon 6 sama dengan blok area B terus dikali kali 100. Ini untuk Kalkon 6 ya. Dia kan area atas. Saya maunya di area atas. Oke, udah. Nah, kan satu tuh berubah. Klik 2 kali area yang ujung sudut. Udah. Gitu juga dengan yang area Kalkon 7 sama dengan blok area F kita kalikan 50. Oke, 50. Sip. Kita klik 2 kali area Kalkon 7. Nah, udah nih, kan ini sudah punya data nih. Nah, baru kita buat spektrumnya kawan-kawan, baru kita buat grafiknya. Cara buat grafiknya kayak mana? Jadi yang karena ini sudah punya data jaraknya untuk ngasih jarak yang C dengan yang G, jadi yang kita buat itu tidak perlu lagi pakai B sama yang F. Nah, mungkin tuh saya ulangin ya. Kan kita sudah punya nilai nih yang di C sama yang di G, kan kita sudah punya nilai untuk ngasih jarak antar dua spektrum di grafik nanti.
Nah, jadi yang kita blok untuk membuat grafik itu hanya area A dengan C atau E dengan G. B dengan F itu tidak perlu lagi. Nah, kan udah nih kita blok. Cara bloknya tahu ya kawan-kawan ya. Klik blok nih kan kosong nih. Blok A, terus kontrol, tekan kontrol, tahan, tahan sampai kita klik C. Tuh, udah. Baru kita pilih insert, kita pilih chart, pilih nih scatter with smooth lines. Ting, caranya sama. Cuman bedanya tadi kalau tadi itu kan kita belum setting jarak ya. Sekarang kita set kalau tadi itu kan kita nilai dulu, kita buat spektrum dulu, baru kita setting jarak. Kalau ini kita sudah setting jarak, baru kita buat spektrum. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang lebih mudah. Kalau saya lebih mudah begini kawan-kawan. Ini udah nih, ini kalkon 6, oke kita kasih jarak. Kemudian ini kalkon 7 ya, kita klik tahan pakai kontrol, kita blok area G, terus kita pilih insert, kita pilih scatter ini. Nah, muncul untuk kalkon 7. Udah nih, udah. Masih kayak ini memang kawan-kawan. Sekarang kita pilih kita gabungkan dulu. Cara gabungkannya sama. Kita klik area grafik kalkon 7, kita kontrol C atau copy. Terus kita klik lagi area kalkon 6, kita kontrol V atau kita paste. Nah, ini sudah bisa kita hapus kawan-kawan. Ini sudah bisa kita hapus. Tling. Oke, nah kan dia otomatis sudah berjarak kan kawan-kawan. Dia sudah ada jaraknya nih, jadi lebih mudah, lebih cepat gitu. Nah, jadi kita tidak perlu lagi nih, tidak perlu lagi kita ngedit-ngedit yang di sini tadi kan nih, sorry. Nah, kita tidak perlu lagi nih ngedit-ngedit yang area-area ini tadi ini. Kan takutnya kan salah klik, salah hapus, bingung kan, makin kacau kan. Jadi kita sudah punya angka dulu, sudah punya nilai dulu, baru kita pilih grafiknya, pilih chartnya, baru kita buat spektrumnya. Nah, semudah itu kawan-kawan untuk membuat dua grafik. Nah, sekarang baru kita olah kayak mana caranya bisa menjadi seperti bisa jadi kayak ini. Nah, caranya kita sama kayak di video sebelumnya. Kita pilih kanan. Sebentar, kita klik kanan. Kita pilih nih. Kita ulang ya kawan-kawan. Kita klik kanan. Nih, klik kanannya di area grafik ya kawan-kawan. Area grafik nih. Kita pilih move chart. Klik. Nah, sama kayak nih ya. Kan awalnya kan di sini nih objek yang kalau 6 nih. Kita pilih yang new sheet. Kita ganti namanya itu spektrum bebas spektrum kalkon 6 kalkon 7. Oke, kita oke. Nah, di sini baru kita bisa edit sedemikian rupa supaya jadi seperti ini. Nah, baru supaya jadi ini. Nah, karena bakal jadi panjang videonya nih kawan-kawan kalau kita juga bahas editnya. Kalau mau kita mana sih? Si. Oh, di sini. Nah, karena kan bakal panjang nih kalau kita mau bahas di video ini untuk ngedit atau ngerapikannya. Nah, akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, terus pantau perkembangan videonya kawan-kawan. Jadi, untuk video sekarang kita fokusnya ke sini dulu. Bagaimana cara eh membuat ini ngasih jarak antara kalkon mana sih? Ah, ini kita pindahkan dulu beda. Kita pindahkan ke area sini. Nah, bagaimana sih kita untuk video sekarang ini kita fokus ini dulu. Kita fokus kayak mana caranya bisa ngasih jarak antara dua spektrum FTR ini. Biar supaya dia tidak ada dempetan, tidak ada tumburan, tidak ada saling impit, tidak ada saling timpo, dan baru kita bisa olah
yang lain-lainnya. Begitu ya kawan-kawan. Mudah tadi cara pertamanya ingat ya. Mungkin bisa diputar lagi di awal-awal ada dua cara. Kalau mau buat spektrum dulu baru diolah atau baru diedit di sini data-datanya nih atau edit dulu data seperti ini baru nanti dibuat spektrum. Nah, itu terserah kawan-kawan bisa milih manapun. Dia udah akan mengganggu spektrum. Hasilnya akan tetap sama, kawan-kawan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.